surat izin PKM ini meminta izin surat untuk ke BUMDes dan ke pelaku usaha dari PKM Info. Saya terima dulu Ibu ya. Nanti kita pelajari dan nanti surat ini akan kita berikan juga ke Ibu dan tim PKM. Baik, seperti itu balik barangkali. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Oke. Mohon dibantu Pak. Siap, nanti akan saya bantu dan akan saya sampaikan ke tim PKM. Baik. Baik, mari. Jadi Pak Ombi, Pak Dedi, tahun sekarang 2026 kita melakukan kelanjutan nih dari PKM yang tahun kemarin 2025. Kalau 2025 kita lebih fokus ke mesin pengolah yang dibutuhkan. Tapi tahun sekarang kita lebih fokus ke labelingnya sama packagingnya tuh. Karena tahun kemarin kita belum nyampe sana, baru cara pengirisannya botol biar seragam, ya kan, biar rata. Kemudian masih ditemukan kekurangan di BUMDesnya ini, terutama di pelaku usahanya mengenai packagingnya, katanya kurang menarik, sehingga itu tetap penerimaan hasil usaha ya masih kurang. Nah, alhamdulillah 2026 kita ajukan lagi proposal dan tim kita lolos lagi untuk packaging dan labelingnya. Jadi kita akan bertugas ke lapangan kembali lagi ke BUMDes secara wisata niaga lanjutan dari PKM 2025. Gitu Bapak Ubi dan saya. Surat tugasnya sudah jadi berarti ya? Surat tugas dari tidak kan kita sana dulu Pak. Oh. Mungkin kali ya. Apanya? Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu tim PKM yang dikomandoi oleh Ibu Irma. Izin Ibu, surat ini sudah kami buat dan sudah kami tanda tangani untuk dijalankan sesuai tugas yang diamanatkan kegiatan PKM. Baik, semoga lancar sampai dengan selesai dan sukses selalu buat tim PKM. Terima kasih. Saya terima surat tugasnya Pak ya. Ya. Semoga tim kami di lapangan lancar melaksanakan tugas dan tidak menutup. Amin. Terima kasih Baik. Pak atas kami jalankan sesuai amanat. Amin. Terima kasih Bapak. Saya pamit. Terima kasih. Jadi makasih Bu Irma dan makasih Pak Jovi. Bu, makasih ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Lurah. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Mana? Kenapa? Terang. Aduh. Tuh. Lagi sibuk nih. Iya nih lagi sibuk kantornya. Mangga Bu, mangga. Pelurah biasa nih sekarang nih. Alhamdulillah lagi banyak kesibukan bantuan dari pemerintah. Pelurah mungkin saya minta pengawasan di kan sudah lolos, kemudian ditindaklanjut untuk tahunnya ini sama begitu. Ketua tim Irma ya, terus dan ya mungkin nanti Irma akan menyampaikan terkait tentang pelaksanaan juga nanti tahun depan seperti apa. Ini Pak, tahun kemarin hibah yang pertama sudah berjalan dan Alhamdulillah. sudah selesai. Diberikan 2 alat Pak, tapi alat pemotong bontotnya betul. Ya kan sebelumnya manual ya, sama pelaku usahanya tuh UMKM. Banyak kendalanya, satu nggak sama tebalannya, terus kemudian tenaga kan harus kenceng tuh ya Pak ya. Terus kita bikin proposal, diajukan dan kita lolos. Akhirnya mendapatkan izin potong. Alhamdulillah. Nah setelah dilihat ya, setelah semua acara kegiatan dari mesin potong itu ternyata belum ada label kemasan yang seragam dari BUMDes. Gitu. Kami ajukan lagi, tim ajukan lagi proposalnya dan lebih fokus kepada label packaging ya Pak ya. Packagingnya biar rata, labelnya, terus kemudian sertifikasi halalnya. Jadi apa ya, untuk mengetahui komposisi Pak, nanti juga ada cek labnya. Jadi bahwa kerupuk ikan dari desa Tanah ini mengandung protein sekian, terus kemudian bervitamin, terus kemudian halal gitu ya Pak ya. Takutnya kan dari kandungan-kandungannya mengandung apa gitu misalkan ya Pak ya, terus sehat dikonsumsi misalkan itu dalam jumlah banyak gitu. Jadi orang yang akan membeli pun atau ingin mencicipi itu nggak was-was lagi gitu, bahwa produk desa Tanah dari BUMDes ini sudah legal gitu, tuh ada sertifikatnya, terus packagingnya juga dibikin sebagus mungkin Pak ya. Kalau sebelumnya kan ada plastik kiloan, ada plastik yang tipis, yang tebel gitu, jadi nggak rata. Jadi kita nanti packagingnya bisa main, terus nanti berupa alat juga ya Pak, jadi ya dari alat juga, tapi kita ke sealernya. Jadi bukan manual di hektar, kan hektar itu rentan kalau apalagi kalau misalkan anak-anak atau buru-buru tuh kan moteknya gitu ya Pak ya, kena tangan atau takut kemakan atau apa. Kalau mesin press tuh kan set gitu ya, otomatis gitu. Iya, terus nanti labelingnya juga sama rata tuh, ada logonya dari BUMDes gitu. Terus kemudian nanti komposisinya tertulis juga, terus ada logo halalnya juga gitu. Ya kebetulan sekarang ada ketua BUMDesnya. Ya mudah-mudahan ketua BUMDes itu. Ya nanti Pak Saifudin ya, ketua BUMDesnya kami sebagai tim akan melakukan, nanti ada sosialisasi juga, terus penyerahan alat juga berupa mesin labeling sama sealernya gitu. Jadi nanti dari pihak BUMDes nih misalkan pelaku usaha, tapi kami tim menyerahkannya ke BUMDes desa gitu. Jadi nanti BUMDes yang mengelola. Guru, Jadi kami tim minta bantuannya Pak untuk BUMDesnya gitu. Kegiatan acara sosialisasi ke pelaku usaha. Ini anggota BUMDesnya nih. Alhamdulillah. Anggota BUMDes nih. Bendahara. Yang disampaikan kepada tim gitu. Mesti gimana kami ini ke depannya lanjutan dari program ini. Kami dari tim BUMDes, ketua BUMDesnya, terima kasih dari tim bagus yang sudah memberikan alat bantuannya. Kemudian ke depan mudah-mudahan bantuan mesin-mesin yang baru bisa terlaksana. Kami mohon karena memang BUMDes itu bukan di perdagangan produk dan misalnya saja, tetapi ada juga tambahan di peternakan juga. Kebetulan peternakan sudah berjalan, mudah-mudahan kami juga sangat membutuhkan beberapa alat untuk
untuk pembuatan pakan dan lain sebagainya. Karena untuk selama ini kita masih membuat, kita masih membeli pakan yang sudah jadi. Rencananya pengennya kami sudah koordinasi dengan Bapak Lurah juga, pengennya buat sendiri karena menekan harga pakan yang sekarang lumayan harganya tinggi. Jadi untuk tahun ini kami memberikan alat berupa seller, berupa pupuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan di tahun depan yang kami harapkan yaitu bantuan untuk di peternakannya. Jadi itu tanggapan dari tim saya. Mudah-mudahan tanggapan kedepannya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya terkait tentang rencana masalah peternakan dan yang lainnya ya bisa tercapai. Untuk tahun ini tahapannya menindaklanjuti tahapan sebelumnya. Makanya alatnya pun dan kegiatannya pun pelaksanaan ya terkait tentang produk dari bumdes yang berupa pupuk dari ikan laut. Mudah-mudahan nanti kita berusaha bareng-bareng untuk berbagai terkait tentang peternakan tersebut. Ini cek lokasi, sawan juga ke pelaku-pelaku usaha. Ya, ada yang tambahkan? Kita bisa bersinergi tentunya dengan sini untuk terkait dengan sakit halal ya. Itu kan sudah ada badan halal sendiri ya. Dan ini memang produk UMKM itu sampai Oktober 2026 diwajibkan untuk halal. Karena memang fungsi halal itu di samping aman dan nyaman ya. Jadi produk itu sudah terstandar minimal kan ya, halal ya. Itu bagi nanti sudah kedepannya sudah diwajibkan semua produk itu bersertifikat halal ya. Jadi tadi sudah dicek lab itu untuk hygiene kebersihannya halal untuk sebagai umat Islam, kenyamanan di makanan itu ya. Nanti yang kita cek nanti apakah bahannya terutama bahan, kemudian prosesnya, kemudian juga proses pengolahan bahan itu terhindar dari sesuatu yang najis tadi ya. Nanti kita buat siapkan timnya untuk mengikuti sana ya. Dan sertifikat halal ini untuk khusus untuk UMKM masih gratis ya, masih gratis. Nah, kedepannya itu juga akan berbayar. Dan ini kesempatan kita dengan adanya kerjasama dengan semua bumdes ya. Nah, produk kalau sudah agent, ada izinnya, ada sertifikat halalnya, dia sudah siap go public itu. Kita di marketplace, kita pasarkan, nanti minimal harus ya sebagus mungkin produknya ya. Jadi di samping packaging juga kita harus ada sertifikat halal tadi. Mudah-mudahan dengan proses itu menjadikan produk tanah lain ini kan bisa menjadi laku di pasaran gitu ya. Tidak hanya produk lokal tapi juga produk nasional. Masalah lebih luas gitu. Nah, kebetulan Bu pendamping produk halal. Jadi emang orangnya yang sering menangani hal semacam itu. Dan sudah melalui 9 kali tahapan pelatihan, Ya. 9 kali tesnya. Sudah ada nomornya juga. Sertifikat halalnya dari Badan Pengelola Produk Halal. Ya. Itu aja kali ya. Oh ya, paling nanti video. Foto ada deh. Foto kita dari sendiri, terus sama foto. Ya. Dari Bapak Panjang itu ya? Iya, sebenarnya kontrol kemarin kalau ya makanya kemarin yang dari ya alat itu ya itu sama. Kalau kemarin kan ya ada yang tebal, ya, ada yang tipis, nah sekarang ya alhamdulillah dengan alat yang kemarin diberikan dari ibu, ini Alatnya ada di sana. Oh iya, bisa. Oh, ini pembuat yang buatnya ya.
Woi, lagi produksi nih Bu ya? Iya Pak. Tiap hari nih Pak. Oh, tiap hari. Oh, Berarti ini kerupuknya Ibu ya yang hasil bengkak kemarin itu. Iya. Yang pakai mesin ini Bu potongnya. oh ini mesinnya masih digunakan Bu ya? Ya cuma iya sebenarnya Pak ya. Jadi ketika Kurang pasang rapat mesin, lah ya. kadang ya ketika mesin jalan ya kita potong cuman Iya. apalagi ketika didorong panjang. Jadi mesinnya yang dari tahun kemarin saya dapat bumdes itu masih digunakan Pak ya? Kita masih ada ya? digunakan, masih ada. Ini kebetulan baru kemarin produksi. Hasilnya juga tadi sudah Bapak Ibu lihat bahwa kerupuknya sampai saat ini masih produksi aja Bapak Ibu. Cuman memang untuk pengemasan Masih manual Pak? masih manual Bapak. Ini sekarang juga sedang produksi olahan untuk hari raya. Kebetulan hari raya kalau produk ini biasanya untuk sehari-hari, biasanya ke pasar, kemudian ini dan lain sebagainya. Itu sekarang lagi banyak pesanan untuk hari raya pembuatan ini. Tadi ngegoreng tuh. Wah, jadi, nah kalau Masih manual. produknya, nah untuk sellernya itu masih manual, masih menggunakan lilin, ya. biasanya menggunakan lilin, kapas ini masih manual. Mudah-mudahan ke depan kan apabila sudah ada sertifikat halalnya, kemudian ada labelnya, kemudian ya kita kemasnya pakai kemasan yang sesuai standarnya. Sekilo ya, sekilo. Iya bisa seorang Iki berapa? Kedalaman sini cocok memang. Sini ya. Siap. Ya, mas ini dari Anu promosi. Ibu, mungkin kami mau pamit pulang. Terima kasih. Ya, nanti insya Allah dilanjut lagi terkait tentang Iya. program kedepannya begitu. Izin dulu. Terima kasih Ibu. Oh ya. Masih Bu ya Mas? Bu, iya Bu.
nanti setelah bontot ini jadi dan tahap selanjutnya itu menunggu proses penyelidikan, kemudian si bontot tersebut nanti akan kita uji ke daerah Cijantung, yaitu di Balai Sertifikasi Pengujian Mutu Barang biar mengetahui kondisi dan nutrisi dari bontot yang dihasilkan dalam proses pembuatan kerupuk ikan. Setelah serangkaian proses mulai dari awal, yaitu diawali kita membeli bahan-bahan baku dari pasar, mulai dari ikan, terus tepung, terus bumbu-bumbu yang lain, melewati beberapa proses. Setelah proses-proses tersebut terlewati, diperolehlah bontot yang bentuknya semacam ini, dan bontot ini belum bisa digoreng kalau untuk dijadikan kerupuk, karena harus melewati tahap selanjutnya, yaitu tahap pengirisan bontot ini, sehingga akan menghasilkan bontot jadi kerupuk kurang lebih bentuknya semacam ini. Nah, tahap ini merupakan tahap sebelum finishing. Nanti setelah dipotong menggunakan mesin ini yang tahun kemarin kita berikan melalui hibah yang tahun 2025, tahap selanjutnya nanti itu tahap proses pengeringan. Nah, tahap proses pengeringan kalau sudah selesai baru tahap penggorengan. Nah, ini serangkaian proses yang telah kita lewatin untuk membuat kerupuk bontot dari ikan laut. Nah, sekarang silakan Kang Roni.